Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Zara dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kali ini saya akan mengulas kembali mereview drama musikal yang berjudul Payung Fantasi, yang terinspirasi dari kisah nyata, kisah kehidupan seorang pahlawan yaitu Ismail Marzuki. Dan video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah seni tari dan drama. Penasaran bagaimana jalan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Teater musikal adalah bentuk teater yang menggabungkan lagu, dialog ucapan, akting, dan juga tarian. Indonesia Kaya mempersembahkan web series musikal terbaru, yaitu serial musikal yang berjudul Payung Fantasi, yang merupakan sebuah cerita yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata kehidupan tokoh Ismail Marzuki dan juga kejadian bersejarah pada masa itu. Drama musikal ini terdapat 6 episode yang di dalamnya menceritakan sebuah perjalanan hidup seorang pahlawan Ismail Marzuki dari kecil hingga akhir hayatnya. Hey, siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hey, siapa dia? Siapa dia? Nah, di episode pertama ini kita akan disuguhkan lagu Payung Fantasi yang membawa sebuah perjalanan hidup seorang komponis besar dan juga pahlawan Indonesia, Ismail Marzuki, yang akrab dipanggil Maing dan diberi julukan sebagai buaya keroncong dari Kuitang. Sedari kecil, Maing mengenal musik dari gramofon yang akhirnya jatuh hati pada musik keroncong dan membawanya bertemu dengan salah satu anggota orkes legendaris, yaitu Liviava. Dan Maing akhirnya bergabung menjadi anggota orkes legendaris tersebut. Setelah bergabung dengan orkes Liviava, karir musiknya Ismail Marzuki semakin bagus. Di tengah perjuangannya, Maing bertemu dengan wanita tambatan hatinya, yaitu Elis Anjung. Namun saat itu stasiun radio Nirom bertindak seenaknya. Mentang-mentang stasiun radio tersebut milik Belanda, siaran selalu diganti oleh Belanda, hingga honor mereka pun ikut dipotong. Akhirnya, orkes Liviava angkat kaki dari stasiun radio Nirom dan memilih stasiun radio kecil Foro. Namun dengan perjuangannya yang bersama-sama, Liviava diundang hingga ke Singapura. Dan pada saat itu, Elis sudah bergabung dalam orkes Liviava. Pada saat itu, terdengar berita bahwasannya Belanda menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, pada episode 3 ini, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Nippon, yang akhirnya membuat mereka angkat kaki dari Ibu Pertiwi. Namun pada saat itu, pasukan Jepang datang layaknya sudah menjadi tuan. Jepang menjanjikan janji-janji dan juga harapan-harapan baru kepada Indonesia. Namun berbanding terbalik dengan janji-janji propaganda. Pada saat itu banyak korban yang berjatuhan, yang hilang dan juga dipenggal kepalanya. Saat itu juga Ismail ditawari menjadi pemimpin orkes untuk menghibur pasukan Jepang. Namun Ismail punya rencana tersendiri. Lewat lagu-lagunya ia berhasil membius rakyat untuk tetap semangat melawan para penjajah. Di sini ada adegan di mana Ismail Marzuki diculik ya oleh Nippon. Andai kata ku kan gugur, aku berpesan padamu, hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu. Dan selanjutnya pada episode 4,
Dengan pertumpahan darah, akhirnya Indonesia pun dapat memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun situasi semakin tidak stabil karena pasukan Nika yang ingin menjajah kembali Indonesia. Karena tadi keadaan di Jakarta semakin tidak aman, akhirnya membuat Babe Marzuki menyuruh Ismail dan istrinya untuk pergi ke Bandung. Namun rumah yang di Bandung terkena mortar dan membuat Ismail dan istrinya harus mengungsi di kampung pengungsian dengan membawa barang-barang yang secukupnya. Di sana terjadi kejadian bahwa Bandung akan dibumi hanguskan agar tidak diduduki tentara sekutu dan mendapati julukan sebagai Bandung Lautan Api. Saat di Bandung, Ismail mendengar kabar bahwa ayahnya sedang sakit keras. Pada episode terakhir, yaitu episode 6, 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar mengakui kemerdekaan Indonesia secara sepenuhnya. Ismail Marzuki kembali berkarya di Radio Republik Indonesia atau RRI dan memimpin Orkes Studio Jakarta. Namun hari demi hari, kesehatan Ismail juga semakin menurun. Ini part paling sedih ya, karena Ismail menutup usia saat itu di pangkuan istrinya tercinta. Masih teringat wajahmu saat kita pertama bertemu, berdua masih terbayang indahnya kenangan yang kita tulis di dalam nada-nada yang tak akan hilang, tak akan lekang selamanya. Bila harus berpisah, ku lepaskan engkau bahagia di sana. Wow, keren banget ya teman-teman. Ini sebelumnya saya mohon maaf bila ada backsound yang sedikit mengganggu dan masuk ke dalam frame. Oke, drama musikal Payung Fantasi yang jumlah episodenya ada 6. Kualitas produksi dari drama musikal ini bagus banget. Dari pewarnaannya juga menggambarkan Indonesia sebelum merdeka, dan bangunan-bangunannya juga barang-barang antik, serta kostum yang dipakai pemeran-pemeran juga persis seperti Indonesia sebelum merdeka. Di dalam musikal drama ini dialognya sangat puitis karena disampaikan lewat lagu yang dapat menghipnotis para penonton karena
sebagus itu. Dan kalian gak bakal bosen sepanjang episode melihat drama musikal ini. Dan juga karya-karya Ismail Marzuki yang liriknya sangat berani, lagu-lagunya dapat membangkitkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton web seriesnya, tonton di YouTube Indonesia Kaya, karena ini web series bagus banget, drama musikal yang aku rekomendasiin buat kalian tonton. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenggang menorak menarik hati serentak. Ai siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Ai siapa dia?